Udah mulai. Baik teman-teman semua, kembali hari ini adalah tanggal 12 Desember 2023, hari Selasa. Ini adalah pertemuan ke-14 atau pertemuan terakhir dalam mata kuliah, digital transformasi dalam bisnis dan industri. Dan topik pada hari ini adalah kita mencoba menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari sebanyak 14 kali pertemuan. Dan juga, saya izin ya, saya, off kamera ya, karena mungkin internet di tempat saya lagi agak kurang baik. Dan juga bagaimana isu-isu yang terjadi pada akhir-akhir ini, ya saat ini ya, di bulan Desember 2023 yang mungkin akan menentukan pola atau bentuk transformasi digital, terutama di Indonesia ke depannya. Nah, kita perlu pahami juga bahwa, transformasi digital merupakan sesuatu yang dinamis ya. Oke, sebelum saya mulai, apakah ada, pertanyaan dari teman-teman mengenai kuliah-kuliah terdahulu? Atau mungkin kembali ya, kembali kuliah ini, saya kembali tadi mengucapkan terima kasih ya atas teman-teman yang sudah hadir selama perkuliahan ini, dan mudah-mudahan Anda mendapatkan manfaat dari perkuliahan kita dan ilmu yang coba saya bawakan, ilmu transformasi digital yang coba saya rangkum, saya bawakan dari berbagai sumber. Terus terang tidak mudah juga untuk merangkum karena ini, terus terang mata kuliah yang ya karena memang dalam, perkuliahan mata kuliah, transformasi digital ini sesuatu yang selalu terjadi. Biasanya saya ngomong misalnya ilmunya itu tidak ajak istilahnya. Bisa saja saya berkata informasinya adalah satu hal di satu hari, besoknya sudah berubah. Makanya ini bisa jadi, sesuatu yang dinamis istilahnya. Oke, tapi sebelum saya lanjutkan, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan nggak mengenai, kuliah-kuliah terdahulu? Dan apa kira-kira yang belum terjawab ya, dari kuliah terdahulu? Saya juga minta maaf ya kalau misalnya ada yang kurang atau ada yang, apa namanya, informasi yang mungkin sudah terlalu lama atau bahkan, mungkin belum pernah ini ya, kembali ya, kita sama-sama belajar, apalagi transformasi digital yang saya bilang suatu hal yang dinamis. Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapat atau, eee, bertanya, mudah-mudahan bisa kita diskusikan di sini. Silahkan, lewat chat juga boleh, saya kebetulan bisa lihat 2 layar di sini. Aman ya, Yogi? Baik, terima kasih Yogi. Yang lain bagaimana? Aman ya? Ya udah saya lanjutkan ya, mungkin nanti sambil jalan Anda punya pertanyaan silakan saja. Oke. Jadi, yang ini benang merahnya ya, benang merahnya dari transformasi digital kembali saya ambil ini dari McKinsey ya. Ini sebetulnya adalah suatu upaya untuk melakukan yang namanya reorganisasi atau rewiring ya di sini. Rewiring itu adalah pengaturan ulang dari sebuah organisasi dengan melibatkan teknologi. Jadi transformasi digital pasti melibatkan teknologi, ya, secara sadar, dan kemudian bagaimana menggunakan teknologi digital dan AI menjadi keunggulan kompetitif. Ini, McKinsey ini meramu atau menyimpulkan apa yang transformasi digital itu secara utuh seperti itu. Dan kita juga tahu atau belajar bahwa, ada 5 wilayah dari transformasi digital, yaitu customer, competition, data, innovation, dan value. Nanti kita lihat lagi seperti apa. Tapi saya ingin mengajak Anda untuk kembali ya, dalam pertemuan sebelumnya, apa sih yang sebetulnya kita sudah pelajari dan apa yang sebetulnya kita pahami mengenai transformasi digital. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi bekal Anda, nanti kalau Anda masuk ke dunia kerja misalnya, ya, apa yang menjadi bahasan dalam kuliah ini, setidaknya Anda bisa gunakan sebagai suatu patokan, ya.
atau suatu referensi baru, bagaimana melakukan, transformasi digital di tempat masing-masing. Bisa jadi Anda mungkin nanti bekerja di suatu perusahaan, ya, bisa jadi Anda kerja mungkin di pemerintahan, atau di bidang pendidikan, atau mungkin Anda punya usaha sendiri, startup misalnya, usaha baru. Karena sekarang kan emang banyak sekali ya kalau kita lihat entrepreneur atau wira swasta, digital tuh banyak sekali ininya ya, peluangnya. Jadi mungkin Anda bisa menda me menerapkan ilmu yang Anda dapatkan dari transformasi digital ini. Karena ini sebetulnya buat saya dan juga mungkin buat Anda, mudah-mudahan juga buat Anda, ini adalah semacam kayak peta jalan ya, atau roadmap kalau bahasa Inggrisnya, kerennya roadmap. Peta jalan untuk membangun bisnis ke depan itu seperti apa. Kembali, ini adalah sesuatu yang dinamis. Bisa jadi informasi ini bisa berubah besok, bisa berubah tahun depan ya. Tapi artinya sesuatu yang sifatnya kekal, itu saya pikir Anda bisa pakai buku dari Rogers itu, sifatnya kekal. Jadi apa yang dilakukan dalam transformasi digital, kita bicara mengenai customer, kita bicara mengenai kompetisi, kita bicara mengenai data, inovasi, dan nilai-nilai. Itu kekal, tapi implementasinya bisa banyak bervariasi. Ya, jadi itu yang saya bisa katakan sejauh ini. Nah, kita kembali dulu ya. Saya ingatkan lagi nih, transformasi digital itu apa sih sebetulnya? Yaitu kan adalah gabungan dua kata ya, digital dan transformation ya. Digital ya Anda tahu lah, ini sesuatu yang berkaitan dengan, digit ya, 1, 0 biasanya, ya, digitus ya. Dan transformasi itu adalah perubahan, metamorfosis kalau lihat di sini adalah ini adalah ulat yang berubah jadi kupu-kupu. Sesuatu yang berubah menjadi lebih baik, transformasi itu menjadi lebih baik. Jadi sebetulnya adalah suatu perubahan yang terjadi dengan menggunakan teknologi digital atau 1.0, komputer ya dalam hal ini, menjadi sesuatu yang lebih baik. Ini suatu pola yang ada. Apa sebetulnya transformasi digital dan apa yang bukan transformasi digital, ya. Transformasi digital itu tidak tidak cuman menjadi digital. Menjadi digital itu apa sih? Digitasi ya. Anda melakukan misalnya, Anda punya dokumen di kantor, Anda punya dokumen banyak di kantor ya, kemudian Anda melakukan scanning dari, dokumen tersebut menjadi bentuk digital ya, atau kita sebut sebagai digitasi ya. Itu bukan sekedar itu, tapi bagaimana kemudian Anda melakukan dokumen digital itu, disimpannya seperti apa, keamanannya seperti apa, siapa saja yang boleh mengakses, nah itulah kita ngomong transformasi transformasi digital, ya. Dan sebetulnya dia merupakan kembali di sini ya, realignment, ya realignment dari nilai-nilai dan segala macam yang berkaitan dengan perusahaan dan, dan kemudian ujungnya adalah untuk menunjang atau mendukung digital. Dia juga bukan sebetulnya adalah pengembangan dari sekedar aplikasi dan, alat-alat bantu. Aplikasi baru, alat bantu, dia tidak cuma sekedar itu. Dia tidak sekedar, cuman eee, teknologi digital itu sendiri. Suatu yang salah misalnya sebuah perusahaan atau industri melakukan yang namanya dia menyatakan, "Saya sudah melakukan transformasi digital," tapi dia hanya mengadopsi teknologinya saja. Misalnya dia hanya memakai teknologi cloud, dia memakai teknologi mobile, tapi dia lupa ada aspek di luar teknologi itu sendiri yang dia tidak lakukan transformasi. Misalnya adalah sumber daya manusia. Jadi karena itu wrong assumption, bisnis itu bukan, eee, transformasi digital bukan saja melakukan namanya teknologi digital, tapi lebih dari itu, ya. Kita perlu ingat juga bahwa untuk melakukan transformasi digital, mau tidak mau kita melakukan 2 hal sebelumnya, ya. Ini harus ya, tidak ada namanya transformasi digital tanpa 2 hal sebelumnya. Yang pertama adalah digitization atau digitasi, melakukan konversi dari semua yang hal sifatnya analog menjadi sesuatu yang berbentuk data 1.0 ya, atau, data digital, digitasi. Dan kemudian sebentar sebentar.
Sini, mana dia, mau saya bilang mau saya, oke. Yang kemudian setelah melakukan digitasi atau melakukan konversi dari, analog informasi analog menjadi digital, kemudian ada digitalisasi. Digitalisasi adalah sebetulnya melakukan applied atau aplikasi terhadap data menjadi suatu model bisnis atau dikembangkan lebih jauh hingga memberikan kesempatan untuk mendapatkan, peluang ekonomi, mendapatkan kesempatan revenue baru dan lain sebagainya. Jadi digitasi itu sekedar itu hanya memindahkan dari konversi dari analog ke digital, kemudian setelah menjadi informasi, kemudian kita bisa melakukan, nilai tambah terhadap informasi itu. Nah, nilai tambah itu seperti apa? Misalnya kalau Anda mungkin, melakukan, apa namanya, seperti gini ya, seperti sekarang ini melakukan kelas ya, kalau Anda merekam, kelas seperti yang saya lakukan, kemudian besok-besok kita memerlukan karena di sini sudah direkam dalam bentuk digital. Digitalisasinya kemudian sudah ada, besok saya mungkin memerlukan segmen-segmen dari rekaman saya untuk dijadi kursus singkat, itu sudah ada dan itu lebih murah karena semua terjadi dalam digital yang sudah, bisa dipotong-potong, ya. Impact terhadap bisnis itu adalah domain dari si transformasi digital. Bagaimana mendiferensiasinya? Kita tahu bahwa digitasi itu domainnya adalah kita ngomong bicara pada konversi data, kemudian digitalisasi kita bicara pada proses dari informasi itu menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih, sedangkan transformasi digital kita bicara mengenai knowledge atau pengetahuan atau wawasan yang bisa diambil dari informasi yang dikonversi. Ini adalah diferensiasi atau perbedaan dari tiga istilah ini. Aktivitinya ya mungkin Anda paham lah, misalnya seperti melakukan scanning dari dokumen kertas, ya. Kemudian kalau transformasi digitalnya adalah bagaimana, membuat misalnya sebuah usaha baru atau suatu, departemen baru yang memang, melakukan monetisasi atau keuntungan yang lebih atau revenue dari format-format digital, ya. Apa contohnya? Contohnya gampang lah. Dulu mungkin kalau kita bicara, Xerox misalnya atau Fujifilm ya, melakukan hanya misalnya konversi digital ya, dari kertas menjadi, fotokopi misalnya. Tapi sekarang perusahaan seperti Xerox dan, Fuji Xerox ya kalau nggak salah, itu sekarang dia bisnisnya adalah mengelola informasi yang berbasis pada dokumen. Jadi tidak saja mengkonversi menjadi kertas digital, tapi dia juga kemudian mengelola informasi. Bagaimana melakukan indeks informasi di dalam dokumen yang ada, bagaimana mencarinya. Seperti kita dari ratusan atau ribuan lembar halaman, bagaimana kita mencari kata yang spesifik misalnya. Nah, itulah digital transformation situ ya. Ya. Jadi ini adalah diferensiasi terhadap eee, 3 istilah itu, digitalisasi, dan transformasi digital itu sendiri. Nah, kita kemudian paham atau saya memperkenalkan di sini istilah yang namanya CCDIV ya. CCDIV itu adalah singkatan dari Customers, Competition, Data, Innovation, dan Value. Ini diperkenalkan oleh, Rogers dalam bukunya Digital Transformation Playbook. Dari sejumlah buku yang saya jadikan referensi, saya banyak mengambil di sini karena dia ini memberikan suatu, pemahaman yang sederhana, singkat, tapi, menyeluruh mengenai transformasi digital itu seperti apa. Dan dengan mengambil 5 kawasan atau 5 domain yang ada dalam, yang dikemukakan oleh Rogers, itu kita memahami. Jadi transformasi digital yang kita lakukan dalam bisnis dan industri tidak saja hanya data, karena kebanyakan perusahaan-perusahaan yang melakukan transformasi digital mereka terjebak atau hanya memikirkan masalah data. Tapi juga kita harus memikirkan yang namanya, customers, memikirkan namanya kompetisi atau persaingan, memikirkan inovasi, dan memikirkan value di sini. Kita juga paham bahwa untuk memahami bagaimana memanfaatkan customers, kita harus memanfaatkan yang namanya jaringan, memanfaatkan jaringan pelanggan ya. Ya,
Kayak misalnya adalah kita punya sosial media saat ini, kita punya forum, punya work group, itu kita bagaimana memanfaatkan, dia sebagai, salah satu wilayah melakukan transformasi digital, ya. Kemudian kita juga lihat kompetisi ya. Kompetisi itu kita melihat bahwa, eee pesannya adalah kita harus membangun platform, tidak hanya produk. Bahkan terjadi mungkin adalah kompetisi di ujungnya tidak saja menjadi kompetisi, tapi menjadi namanya co-optation atau cooperation competition. Jadi bersaing tapi kemudian juga bersatu. Dan, data itu adalah sebetulnya, sebagai orang teknologi informatika dan kita belajar di sini ada cloud computing, ada artificial intelligence, ada machine learning, statistika dan sebagainya. Ini sebetulnya adalah harusnya kompetensinya kita nih, kompetensi, lulusan dari teknologi informatika. Bagaimana mengelola data menjadi, hal yang beneficial atau data menjadi aset, ya. Dan 2 hal yang berikutnya adalah inovasi dan value. Jadi artinya ini harus selalu berjalan dalam sebuah, transformasi digital untuk meyakinkan bahwa transformasi digital itu selalu berjalan. Karena namanya transformasi digital itu selalu dalam keadaan dinamis, dia tidak statis. Nah, kalau Anda paham mengenai yang namanya transformasi digital dan wilayah-wilayahnya, sekarang Anda juga kita juga harus lihat di industri mana sih sebetulnya ini transformasi digital ini terjadi dengan gegap gempita atau, besar sekali ya. Ini adalah data tahun 2015 ya, 2015. Bisa jadi data ini berubah, ya, bisa jadi ini berubah. Karena kalau kita lihat pada 2015 atau sekitar, berapa tuh, 8 tahun yang lalu, ya, itu sektor yang mengalami, eee, transformasi digital paling kuat, yang ijo ini ya, relatively high digitization ya, itu adalah di ICT, sektor ICT. ICT siapa sih? Ya, contohnya di sini misalnya adalah Microsoft, Intel, IBM, dan seterusnya lah, ya. Kemudian yang paling jarang itu pertanian dan berburu ya, hunting itu kan termasuk, oh, hunting itu fishing ya, itu termasuk lah, hunting itu termasuk, fishery itu termasuk, perburuan ya, jadi memanfaatkan sumber daya. Tapi ini paling kecil mengalami transformasi digital atau digitasi. Tapi apakah ini selalu terjadi seperti ini? Government misalnya ya, itu juga masih di wilayah yang banyak banyak, tidak melakukan. Tapi kalau Anda lihat ya, ke depan 5 tahun ke depan misalnya Indonesia, nanti di belakang saya punya presentasinya, itu, sangat, mungkin melakukan atau sangat mungkin, lapangan kerja untuk melakukan transformasi digital di bidang pemerintahan berbasis elektronik. Itu namanya adalah SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Jadi artinya pemerintahan ke depan, ya walaupun di sini kelihatannya masih kuning, bahkan ada yang merah juga di sini, merah artinya relatively low ya, business process. Bisnis proses itu apa sih? Sebetulnya kayak misalnya, pengajuan dokumen ya, misalnya ya. Itu di ke depan itu perlu sekali yang namanya digitalisasi. Jadi artinya transformasi digital di bidang government atau pemerintahan itu satu lahan yang sebetulnya Anda harus lihat sebagai peluang. Misalnya kalau Anda sekarang menggeluti TI ya, dan Anda bercita-cita ingin menjadi seorang entrepreneur di bidang, teknik informatika misalnya. Kita lihat, ini masih jarang yang masuk ya, atau jarang melakukan digitasi. Tapi kemudian Anda membuat suatu aplikasi tertentu, misalnya adalah digitalisasi atau digitasi persetujuan dokumen. Itu sangat punya peluang, karena memang yang bermain atau digitasi sini masih rendah. Jangan kita main yang di atas ini gitu, yang ijo-ijo ini, karena ini digitalisasi sama digitasinya sudah kuat, sudah kenceng ya. Nah, kalau Anda punya jiwa entrepreneur, Anda harus lihat di bagian yang masih jarang, di bawah ini ya. Ini masih jarang nih. Hospitality, construction, real estate, kadang-kadang real estate kayak Summarecon tuh ya, itu masih, banyak ada yang merah nih. Misalnya di sini interaction, digital asset stock. Ini merupakan suatu bidang-bidang yang sebetulnya punya peluang untuk dilakukan transformasi digital ke depan.
Nah, kemudian kita juga lihat, nah kalau kita sudah tahu industri mana yang akan kita lakukan dan apa yang kita atau juga kita terlibat dalam industri tersebut, kita harus lihat sebetulnya, ibarat suatu gaya ya atau suatu usaha ya, eee, ini apa sih yang menyebabkan, ini terjadi, drivers-nya itu apa? Drivers itu adalah kalau, prima causa kalau istilahnya itu prima causa itu sebab utama. Jadi, sesuatu hal yang terjadi itu ada prima causanya. Apa saja sebetulnya yang menjadi prima causa ya, itu adalah atau penyebab jadi transformasi digital yang pertama customer expectation. Jadi, bahwa kita dalam memberikan produk jasa ke pelanggan kita sebagai sebagai sebuah perusahaan ya, pasti kita menghasilkan 2 kan, kalau tidak produk, ya jasa gitu ya. Ekspektasi yang customer itu adalah lebih tinggi lagi gitu loh. Karena ada competition, customer expect lebih baik. Contoh misalnya, sebelum, eee, sebelum misalnya, ada kereta api cepat ke Bandung, itu ekspektasi orang untuk pergi ke Bandung adalah menggunakan bus atau travel, menggunakan mobil atau kereta api, ya. Kita lupakan pesawat terbang dulu ya. Dan itu ekspektasinya mereka adalah 3 jam dengan kereta api atau 2 jam dengan menggunakan mobil. Tapi sejak kereta cepat terjadi ya, competition itu semakin panas gitu loh. Karena sekarang competition itu, karena kereta api cepat kemudian menyebabkan yang namanya, penyingkat perjalanan hanya sekitar 45 menit sampai Bandung ya. Artinya yang 3 jam itu ekspektasinya lebih cepat lagi, atau yang travel bahkan saya sekarang, eee, lihat bahwa travel-travel sekarang itu kemudian mereka memiliki suatu janji nyampe 2 jam kurang ya, tapi ya harusnya safety ya karena di jalanan lebih lebih bahaya ketimbang kereta gitu. Atau mereka juga customer expectation itu kemudian meminta nilai lebih gitu ya. Misalnya, apakah kita akan mendapatkan layanan yang lebih gitu dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ekspektasi ini meningkat dengan adanya teknologi baru. Last itu competition, ya. Kemudian apa juga yang menyebabkan transformasi digital itu yang bisa terjadi adalah perubahan-perubahan peraturan, ya. Undang-undang misalnya, undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronika, itu mungkin bisa menyebabkan transformasi digital terjadi. Atau kemarin kasus misalnya, TikTok Shop tidak boleh jualan di sosial media. Peraturannya ada dan berubah, tapi sekarang bisa jualan lagi, nanti kita lihat kasusnya seperti apa. Atau misalnya ada kemauan untuk melakukan penghematan biaya-biaya, ya, opportunity bisnis yang baru, dan kemudian transformasi digital juga untuk melakukan yang namanya mempertahankan talent, mempertahankan, sumber daya manusia yang ahli ya, dan bagaimana ini juga dilakukan ke situ. Dan yang terakhir adalah, eee, apa namanya, teknologi drivers atau teknologi yang baru yang keluar. Misalnya artificial intelligence, ini di minggu lalu saya udah membahas banyak mengenai kecerdasan buatan, IoT, data driven decision making, dan cloud computing. Jadi teknologi baru yang saat ini kita lihat ini mendorong transformasi digital, ya. Ini terjadi setiap hari bagaimana yang namanya transformasi digital itu kemudian, didorong karena memang teknologi baru itu sendiri. Nah, setelah kita tahu prima causanya, kita juga harus tahu apa yang menjadi enabler-nya. Prima causa itu sebabnya, tapi enabler di sini adalah yang melakukannya, ya, yang melakukannya atau dalam hal ini adalah bagaimana siapa yang menjadi pelaku dasarnya, enabler-nya. Jadi prima causa atau sebabnya itu tidak akan jalan kalau memang pelakunya nggak ada, ya. Nah, kita punya beberapa, eee eee, apa, enabler yang utama di sini, tapi mungkin yang paling saya tekankan kemarin adalah employee ya, karyawan atau orang ya. Karena di sini sebetulnya transformasi digital itu kunci kalau yang 2 sampai 10 ini kan benda ya, 2 sampai 10 ini benda.
Jadi artinya itu merupakan apa itu teknologi, apakah itu sebetulnya adalah temuan baru, tapi yang paling nomor satu berbeda karena dia adalah manusia. Nah, manusia ini unik karena dia punya variabelnya banyak sekali dan kita tidak tahu. Saya tidak tahu variabel misalnya saya punya 10 karyawan ya, variabel untuk menyebabkan si A untuk melakukan pekerjaan dengan baik sangat berbeda dengan si B, karena motivasi mereka kita tidak tahu. Kita tahu hanya tebak, tapi kita tidak tahu karena mereka bukan mesin. Mungkin saja si A itu motivasi untuk melakukan hal yang baik itu karena pertama mungkin gaji, mungkin ya. Yang kedua mungkin, beda karena dia memiliki, eee keinginan untuk mengimplementasikan ilmunya, makanya dia bekerja dengan baik. Kita sebagai misalnya sebagai pimpinan perusahaan, kita harus punya, eee, cara untuk namanya melakukan, unlocking ya, membuka dari full potensial dari kita punya sumber daya manusia, dan itu sebetulnya kita lakukan banyak di employee. Makanya untuk bisa melakukan transformasi digital yang baik, biasanya kita juga melakukan pelatihan, melakukan, regulasi, atau melakukan insentif dan juga paling nggak banyak sih melakukan yang namanya punishment, tapi insentif-insentif yang berkaitan mereka untuk melakukan, transformasi digital itu sendiri. Utamanya biasanya insentif dan pelatihan, itu supaya, apa namanya, employee atau karyawan yang ada di perusahaan itu dengan senang hati mengikuti dan juga mereka memberikan kontribusi yang besar terhadap transformasi digital yang dilakukan. Itu enabler ada 10, nomor satu yang paling penting menurut saya. Dan kita juga pahami kalau kita sudah punya prima causa, kita punya enabler, nah sekarang peta jalannya gimana? Nah itu kita bicara namanya framework ya. Framework itu sebetulnya secara singkat ini, jadi sebuah struktur, pendekatan struktur untuk me me membimbing organisasi itu dalam melakukan proses digital transformasi atau transformasi digital. Dia merupakan sebuah roadmap ya untuk mengidentifikasi dan juga mengadopsi teknologi. Dia ini biasanya kita lihat pada customer centric, data driven, agility, innovation, dan security. Nah, dalam bermacam, framework itu kita punya banyak pilihan, ada yang simple kayak gini. Jadi ini mungkin teman-teman kalau nanti Anda terjun di perusahaan ya, atau Anda punya perusahaan sendiri dan Anda mungkin harus melakukan yang namanya, planning, business planning atau, company planning atau mengusulkan sesuatu yang berkaitan dengan transformasi di dalam perusahaan, Anda bisa gunakan namanya digital transformation framework ya, ini yang simple. Jadi yang simpel itu Anda harus bagaimana mengatur orang, ya, itu saya bilang employee ada satu enabler yang paling kuat, pelatihannya gimana, kompetensi mereka seperti apa, apakah mereka harus punya misalnya, lulusan, eee teknologi tertentu, apa mereka harus punya misalnya ijazah tertentu atau bagaimana mereka dilatih dan sebagainya. Kemudian organisasinya seperti apa bentukannya, ya. Jangan terlalu hierarki misalnya. Kemudian siapa customer kita yang harus kita pahami dan kita tahu bagaimana untuk melakukan, memenuhi ekspektasi mereka. Kemudian yang penting itu sebetulnya antara people dan organization dalam perusahaan itu dan juga perlakuan terhadap customer kita menyebabkan, menimbulkan adanya culture atau budaya. Bagaimana budaya di dalam perusahaan kita yang bisa mengimbangi untuk internal, ya, bagaimana kita memperlakukan orang-orang di dalam kita, bagaimana organisasi, para pemegang saham, manajemen dan seterusnya, bagaimana juga melayani pelanggan, itu culture, ya. Culture itu bisa dibentuk berdasarkan pengalaman, jelasnya ya. Itu tidak bisa dibentuk dalam 1 hari, 2 hari, dan itu harus dicontohkan. Misalnya manajemen harus melakukan, budaya yang baik, ya. Dan kemudian setelah kita mendapatkan 2 ini, teknologinya apa yang harus digunakan untuk bisa memenuhi,
semua itu dan kemudian strategi untuk roadmap-nya seperti apa. Dan itu kemudian dituangkan misalnya dalam suatu framework yang lebih komprehensif. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu ya, artinya di sini memang suatu strategi ini adalah satu strategi untuk mendapatkan yang namanya transformasi digital dalam suatu perusahaan. Banyak sekali contohnya dalam, melakukan melakukan eh, maaf, pencet. Melakukan yang namanya transformasi digital itu, ada beberapa framework yang Anda bisa pakai ya, misalnya, PwC, McKinsey, ada, macam-macam ya. Jadi ada saya mencatat paling tidak tuh ada 6 atau 5. Anda bisa lihat di kuliah mengenai framework ini. Dan semuanya tergantung pada kebutuhannya Anda. Misalnya contohnya kalau perusahaan telco tuh banyak menggunakan framework misalnya McKinsey, atau perusahaan lain menggunakan framework yang lain. Anda bisa lihat dan tidak artinya saya bilang begini, semua framework itu baik atau bagus, tergantung kita ingin menggunakannya untuk apa, ya. Framework ini adalah kerangka kerja ya, saya tidak menjagokan satu framework dengan framework lainnya, karena masing-masing memang punya keunggulan. Tapi yang penting kalau Anda di dalam satu industri tertentu dan Anda butuh panduan, itu Anda bisa melihat salah satu dari framework ini atau memilih-milih framework yang mana dan kemudian Anda bisa gunakan framework ini untuk melakukan transformasi digital dalam suatu perusahaan Anda, ya. Nah, kalau kita lihat, competition itu salah satu faktor ya yang kemudian, menjadi suatu prima causa ya kalau saya bilang ya tadi. Eee Kita harus siap juga yang namanya competition itu kalau di saat sekarang itu namanya asymmetric war atau perang tidak simetris ya. Disrupsi teknologi itu sesuatu yang nyaris tiap hari terjadi, ya. Saya katakan ini bukan, suatu hal yang terjadi setiap hari. Disrupsi teknologi itu mungkin kita lihat dengan perkembangan kecerdasan buatan akhir-akhir ini, itu, disrupsi teknologi itu luar biasa. Kemarin saya belum mendapatkan teknologi yang bisa, mmm, melakukan pencatatan secara digital dari YouTube misalnya. Sekarang ada gitu loh. Jadi artinya dengan hanya masukkan link YouTube Anda mendapatkan catatan kuliah. Itu luar biasa sih sebetulnya. Jadi artinya suatu disrupsi yang tiap hari ada di sini, ya. Kemudian efek domino dengan misalnya disrupsi itu misalnya kemarin kejadian misalnya masalah TikTok Shop ya, walaupun nanti kita lihat ya apa yang terjadi kemudian sekarang. Dibolehkan lagi ya dengan beberapa, persetujuan ya. Dan dalam customer dan competition kembali bahwa kita harus paham mengenai yang namanya aplikasi yang Anda kembangkan itu tidak lagi cuma aplikasi standalone ya, harus sifatnya adalah berupa super apps ya. Super app itu seperti misalnya kalau dalam ini ya kita, dalam hal ini ada beberapa contoh di Indonesia ada Gojek, ada Grab ya, ada TikTok juga mungkin masuk si Tokopedia ya, masuk di situ juga. Dan kalau di Cina itu ada super app plus third party mini program atau Paitu dan sebagainya ya. Artinya memang dunia ini bergerak ke sana, bahkan perbankan itu sekarang masing-masing mengembangkan super app mereka sendiri-sendiri. Misalnya kalau Anda living ya, Bank Mandiri itu adalah super app-nya Bank Mandiri. Kemudian, Bank Niaga punya namanya Okto, BCA saya lihat BCA malah nggak punya. Kemudian, siapa namanya, fintech-fintech yang lainnya tuh seperti contoh Alobank ya, itu juga menggunakan super app sendiri. Dan kalau Anda lihat ya layanan-layanan kayak Traveloka, kayak Tokopedia sudah disebut, Traveloka, kemudian Tiket.com itu super app mengenai travel, tapi dia tidak saja menjual tiket, tapi juga menjual leisure, menjual, kemudahan, fintech misalnya Anda punya paylater misalnya di Traveloka atau di Tiket, kemudian leisure ya kalau Anda bisa tidak saja membeli travel, tapi Anda juga bisa membeli misalnya yang lain, layanan yang lain, leisure itu misalnya adalah masuk taman wisata dan sebagainya, itu juga dilakukan di situ dan, ada fintech-nya, jadi paylater dan seterusnya dan seterusnya. Jadi, artinya ke depan super apps ini akan makin berkembang, makin 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 banyak. Bahkan kalau tidak salah di Cina sendiri, karena banyak
super app tuh makin lama makin menggabung keseluruhan aplikasi yang dipakai. Jadi paling tidak dalam smartphone mereka, itu paling tidak cuman ada sekitar maksimum 15, 10 sampai 15 aplikasi yang sudah kategorinya super app dan third party mini program. Kalau di kita mungkin, smartphone kita mungkin masih sekitar di atas 20, 30 karena super app-nya masih masih belum terintegrasi. Ya mungkin ada super 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 apps yang di mana ke depannya nanti cuman 2 app yang di dalam, smartphone kita atau bahkan mungkin terintegrasi dengan perangkat digital yang lainnya, misalnya jam pintar atau kacamata pintar dan sebagainya dan sebagainya. Ya mungkin saja itu terjadi, ya ya. Nah, kalau kita lihat wilayah domain data, ya data itu sebetulnya kita harus pahami, buat korporasi data itu adalah suatu aset yang intangible atau aset yang tidak berbentuk ya. Jadi karena data itu macam-macam bentuknya kan, jadi dia intangible asset. Dia ini harus diproteksi. Mengkoleksi data, ya buat perusahaan yang melakukan transformasi digital adalah suatu proses yang berkesinambungan dan bahkan kadang-kadang ini menyita waktu, ya. Jadi bagaimana kita mendapatkan data dari customer, banyak cara. Kalau Anda misalnya punya kartu kredit atau Anda punya, siapa yang suka misalnya belanja ya, di ke Alfamart atau ke Indomart kan pasti ditanya kartu nomor, anggotanya. Itu kenapa? Karena, contoh misalnya Indomaret atau Alfamart, itu nanti akan, data kita itu akan mengkompilasi. Misalnya, Pak Arya ini kalau belanja ke Indomaret, dia belinya misalnya adalah, katakanlah roti, buah-buahan, minuman jenis A gitu loh, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan kemudian itu data itu akan dilihat bahwa ternyata untuk daerah tertentu, misalnya saya tinggal di Bogor, untuk daerah Bogor itu ternyata dari 100 pelanggan yang kemudian, dikoleksi datanya, itu ternyata minuman A itu yang paling populer ketimbang minuman B. Sehingga si pengusaha supermarket dalam hal ini Indomaret, Alfamart bisa memberikan informasi kepada supplier, ternyata di sini tolong stoknya lebih banyak karena ini yang digemari di daerah ini, atau seperti itu. Nah, customer in return can benefit from the data being collected. Jadi kalau saya dengan sukarela memberikan informasi siapa saya, nama saya dan sebagainya, kadang-kadang kita kan mendapatkan, benefit ya, diskon tambahan kek, atau misalnya boleh beli 2 dapat satu, beli 3 dapat 3 misalnya dan seterusnya dan seterusnya. Dan data itu tidak lagi milik sebuah perusahaan-perusahaan besar, karena perusahaan kecil juga bisa memanfaatkannya. Dan kita perlu data strategi. Makanya sebetulnya teman-teman, kalau teman-teman punya waktu, belajarlah mengenai data engineering ya. Data engineering atau, apa sih namanya, kalau di Google ada namanya profession data engineer gitu ya. Artinya ini, data scientist itu adalah bagaimana data itu dikelola dan ini sangat dihargai, apa namanya, kompetensinya untuk mengkoleksi, mengkompil dan menggunakan data itu sendiri, ya. Nah, untuk inovasi, inovasi ini kita bicara sesuatu hal yang tadi saya bilang ya, disruptive innovation ya. Jadi inovasi itu sendiri bukan sebuah inovasi yang merupakan suatu penemuan baru, tapi kita bicara mengenai disruptive innovation. Konsep ini diperkenalkan oleh, eee, Bapak Clayton, ya bukan Klaten ya, Clayton, Clayton Christensen dari Belanda dia ini memperkenalkan istilah disruptive innovation maaf, itu adalah sebetulnya bagaimana suatu teknologi-teknologi yang disruptif itu mengganggu yang namanya streamline ya. Kenapa? Karena biasanya pabrikan atau manufaktur itu mereka sudah terlena atau terbiasa di sini, di di garis ini. Kenapa? Karena buat dia, itu adalah tempat di mana customer itu mau membelanjakan dan di sini dan most profitable ya. Contoh misalnya, Toyota itu punya Lexus di sini, ya, dan mainstream juga terjadi. Tapi bagaimana misalnya kemudian, perusahaan, LC
low low cost car gitu ya, bisa masuk atau bahkan mobil listrik masuk dengan yang murah ya. Jadi dia merubah merubah peta persaingan ya. Dan kemudian dia mencoba di mana-mana disruptive innovation itu adalah mencoba menyerang yang mainstream. Di situ diperlukan suatu teknologi yang memang yang berbeda sama sekali di mana terjadi, eee, teknologi baru itu menggantikan atau bahkan merupakan alternatif suatu teknologi yang lebih lama dan dia juga bisa lebih lebih low cost, lebih berbiaya lebih rendah. Itu biasanya pabrikan atau, perusahaan-perusahaan mapan tidak mau tuh, karena di sini adalah tidak profit atau least profit, sangat kecil profitnya, tapi di sinilah di mana startup itu masuk dan sebagainya. Ya contohnya misalnya adalah, kayak, misalnya perusahaan, taksi ya, disruptifnya terjadi pada saat misalnya semua orang yang punya mobil pribadi bisa menjadi taksi dan menjadi, bisa mengantarkan orang ke tempat tujuan, ya. Itu misalnya dengan, Gojek, Grab, dan seterusnya. Oke. Nah, kita tidak boleh lupa bahwa yang namanya transformasi digital, kita juga melihat adanya beberapa hal, terutama adalah hak milik intelektual atau intellectual property atau IP ya. Karena kadang-kadang transformasi digital karena kita menggunakan data-data dari pihak ketiga, itu biasanya kita akan terbentur pada masalah hak milik intelektual atau properti atau bahkan kita melanggar. Kemungkinan melanggar, tapi bukan berarti selalu melanggar. Jadi kita harus paham bahwa dalam transformasi digital itu kita juga berkaitan dengan yang namanya key intellectual property, KIP, yaitu berupa merek dagang, hak dagang, copyrights ya, dan juga rahasia dagang. Kalau merek dagang, ya, contohnya simbol, nama, dan sebagainya, ya ada name it lah, ada, Google, Apple, Microsoft, dan sebagainya, itu yang tidak boleh digunakan eee eee, se setidak dengan aturan, ya, dan itu adalah pelanggaran kalau kita melakukan melakukan, penggunaan di luar yang diatur. Hak dagang itu misalnya adalah copyrights ya, misalnya contoh saja, eee, kita biasanya suka menyebarkan misalnya, eee eee, PDF, ya kita saya juga melakukan itu juga. Jadi kita sama-sama mengaku lah, bahwa kita suka menyebarkan yang namanya, buku atau, karya karangan ya, buku, karyangan, karya tulis, buku terutama, dalam bentuk PDF, yang mungkin kita dapatkan secara tidak legal, tidak beli lah istilahnya ya, kita ngambil misalnya dari ya you name it lah, dari, misalnya PDF drive atau ngambil kemudian di situ kemudian kita sebarkan. Jangan, sebetulnya di satu sisi kita sebetulnya melanggar hak cipta dari mereka yang kemudian memiliki hak cipta tersebut, seperti literatur, musik, film, software, dan sebagainya. Atau ya kita, eee, apa namanya, kalau nonton film tuh, ada pasti ada lakukan sering lah, saya juga lakukan kok namanya misalnya apa, eee, Studio 21 atau nonton-nonton 21, apalah yang belakangnya pakai 21 itu, nah memang di situ ada hak cipta yang kita langgar. Karena di situ adalah, kita melanggar hak orang untuk mendapatkan royalti atau pendapatan dari hasil ciptaan mereka, begitu, ya. Itulah sebetulnya kita memang di dunia digital saat ini sangat mudah sekarang kita tuh mendapatkan, materi digital yang memang buat kita, "Wah bagus nih film baru," segala macam. Kita nggak peduli juga bahwa dia itu asalnya dari mana. Jangan lupa teman-teman bahwa itu ada hak orang yang dilanggar di situ, ya. Kemudian rahasia dagang biasanya ini adalah misalnya kontrak sebagainya harus dilindungi juga. Kemudian, setelah masalah legal ya, hak cipta tadi, intellectual property, kita jangan lupa juga bahwa dalam digital teknologi atau dalam digital transformasi ada juga etik, ya, ada etika, etik concern ya. Itu biasanya yang paling sering itu adalah concern dan privacy, ya.
Bagaimana kalau kita mendapatkan data dari pihak orang lain, yang luar itu, udah minta izin atau belum? Diizinkan atau tidak? Boleh nggak saya reproduksi? Dan seterusnya. Itu berkaitan dengan privasi. Boleh nggak saya ngambil gambar yang ada gambar orang itu? Nah, sebetulnya privasi di situ. Boleh nggak saya pakai ini untuk iklan? Berizin nggak? Namanya consent. Ya. Selain itu ada security, akurasi, dan seterusnya di sini transparansi, dan ini juga harus menjadi eee, istilahnya Anda punya waktu melakukan transformasi digital, Anda punya panduan supaya pertama tidak melanggar hak cipta atau intellectual property orang lain ya, misalnya seperti itu. Kedua, tidak melanggar etika. Ini yang paling sulit nih, kadang-kadang kita sebagai insan teknologi, wah yang ada nih kita pakai, kita sebarin ya, viralkan gitu. Kadang-kadang kita lupa etika dan, intellectual property yang kita langgar. Ya, di situ ada hak orang lain yang dilanggar. Misalnya dia harusnya dapatnya royalti ya, kalau dia bayar misalnya, atau Anda beli hasil karyanya, tapi di situ dia tidak dapat apa-apa. Nah, artinya kan istilah rezeki orang kita rebut. Dan ini mungkin kita harus sama-sama pahami itu, oke. Dan yang kemarin itu saya memperkenalkan, kecerdasan buatan, tapi lebih spesifik lagi adalah konsep dari kecerdasan yang bertanggung jawab. Kecerdasan buatan yang bertanggung jawab atau disebut sebagai responsible AI. Responsible AI itu adalah bagaimana utilisasi atau menggunakan sistem kecerdasan buatan ya, dengan positif impact terhadap karyawan, bisnis, customer, dan, komunitas ya. Tapi kita harus mempertimbangkan adalah masalah etik dan trust ya. Trust itu apa ya? Kepercayaan ya. Dan kemudian dengan demikian, perusahaan itu secara confident bisa menggunakan AI secara keseluruhan. Jadi responsible AI itu secara prinsip itu harus punya namanya mengutamakan privasi, ya, accountability, dia bertanggung jawab, adil, bisa dijelaskan, aman, akurat, dikelola oleh manusia, ini penting nih. Jangan sampai AI itu tidak dikelola manusia, dan transparan. Sebagai contoh misalnya, Google ya, Google itu punya responsible AI concept ya. Ada 7 di sini, dia secara sosial bermanfaat, dia tidak boleh melakukan atau tidak boleh namanya menimbulkan bias yang tidak adil. Jadi misalnya ya, AI itu, contoh yang di Google itu misalnya, AI itu tidak boleh, eee misalnya begini, salah satu yang dikembangkan di Google ada Google Lens ya. Google Lens itu kemudian dia melakukan kontras otomatis terhadap muka seseorang. Jadi misalnya kalau latar belakangnya gelap, kemudian dia akan melakukan kontras otomatis supaya bisa ada kontrasnya, si muka yang ada di situ dengan latar belakangnya, ya, jadi lebih jelas gitu. Problemnya saat itu adalah kalau misalnya kebetulan yang diambil oleh Google Lens itu adalah orang berkulit hitam, itu justru makin gelap gitu loh. Jadi artinya, eee, AI ini walaupun AI tidak punya perasaan ya sebetulnya, tapi AI ini algoritmanya itu melakukan yang namanya unfair bias ya. Tidak bisa, eee eee, kemudian harus dibetulkan supaya kontrasnya itu walaupun berkulit gelap, itu kemudian kontrasnya lebih baik, salah satu. Contoh kedua misalnya adalah, eee, bagaimana, suatu, AI pintar ya, AI yang kemudian dia mengambil face recognition untuk misalnya ada 2 orang pria, 2 orang wanita. Tapi ternyata si AI ini banyak mengambil wajah prianya 2 kali lebih banyak dari wajah wanitanya, misalnya kayak gitu. Itu juga namanya unfair bias ya. Walaupun mereka lagi debat nih, atau dan itu sore debat ya, kita lihat debat. Dia AI ini, orang kalau debat kan kita nggak bisa mengatur orang orang ngomong ya, tapi kemudian jadi saling serang-serang menyerang, saling bicara gitu, bukan serang menyerang, saling bicara, tapi kemudian AI-nya ini mengambil si wajah lelakinya 2 kali lebih banyak dari wajah perempuan. Itu juga unfair bias, dan itu nggak boleh, ya. Jadi harus dibenerin algoritmanya. Dan dia harus dites terhadap keamanannya, bertanggung jawab,
Privacy dari awal sudah diterapkan dan dia harus secara saintifik harus korek, harus akurat ya. Jadi kalau misalnya ditanya, di manakah Monas berada, jawabannya harus Jakarta, nggak boleh Monas berada di misalnya di kota Bandung, misalnya seperti itu. Dia harus high standard of scientific excellence ya, dan kemudian dibuat dengan, prinsip-prinsip yang berkaitan dengan manusia. Tidak boleh apa, tidak boleh untuk menyebabkan, apa, harm itu apa sih namanya, tidak boleh untuk menyebabkan orang lain cedera, ya, kemudian tidak boleh untuk sebagai senjata, tidak boleh untuk, melanggar hak asasi manusia dan seterusnya. Ini adalah konsep dari responsible AI dan saya gembira ya, saya tugaskan kemarin Anda memahami dan, mengambil Google Cloud Skill Boost untuk mendapatkan badge responsible AI, eee, semua dapat jadi dan juga mengerjakan tugas, jadi artinya mudah-mudahan Anda sekarang paham apa yang namanya responsible AI, karena Anda sudah punya kompetensinya dan Anda boleh pamer tuh kompetensi badge-nya itu di LinkedIn dan sebagainya, bahwa Anda paham mengenai responsible AI, ya. Oke, itu yang kita pelajari selama 14 kali pertemuan. Sorry, 13 kali pertemuan, ya, sekarang pertemuan ke-14. Silahkan kalau ada yang mau ditanya. Sementara saya, ngelirik ke absen dulu dan saya juga mau ambil minum. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan dari pertemuan kita dari pertama. Oke, belum ada yang bertanya? Nanti kalau bisa kita selesai jam 5 nih, asik juga nih. Nah, kita bisa nonton debat nih, debat presiden pertama ini, hari ini. Saya mau pakai AI juga tuh, mengambil belum ya Laurentius, belum ada, baik, nggak apa-apa. Eee, kita lihat nanti sore teman-teman jam 5 sejauh mana para kandidat capres untuk Indonesia 2024 ini, kita lihat kekuatannya masing-masing ya, asal jangan banyak, eee, artinya di sini kita lihat lah, ini di sebenarnya bukan kecerdasan buatan ini, kecerdasan manusia di sini. Kita lihat ini di debat ini sebenarnya menentukan bagaimana kecerdasan para kandidat masing-masing. Oke ya. Nah, segmen kedua dari kuliah pada sore hari ini adalah current future issues on digital transformation. Jadi Anda paham ya bahwa transformasi digital itu sesuatu yang dinamis, sesuatu yang terus terus terjadi, bukan sesuatu yang, statis ya. Jadi selalu bergerak dan ini saya coba kompilasi atau saya kumpulkan dari beberapa yang terjadi akhir-akhir ini. Ini tidak mencerminkan semuanya, tapi ini kira-kira memberikan Anda wawasan mau kemana sih sebetulnya transformasi digital itu ya. Sebetulnya itu. Oke, pertama saya asumsikan Anda semua ini adalah calon pimpinan. Ya, kembali ya, saya asumsikan Anda semua ini calon pimpinan. Calon pimpinan itu artinya Anda business leaders. Jadi Anda memahami bagaimana perusahaan atau industri itu bertransformasi. Jadi Anda ini punya tanggung jawab. Walaupun Anda mungkin nantinya eh, berada di satu level tertentu, bisa jadi manajemen, bisa jadi staff saja, bisa jadi memang Anda pemilik perusahaan, tapi saya asumsikan Anda harus punya pola pemikiran business leaders. Nah, saya ambil satu aja contoh dari Executive Vice President Chief Sales Officer-nya SAS ya, salah satu application developer. Transformasi digital itu adalah men-unlock value dalam bisnis proses kita dan kemudian mengembalikannya ke customer. Ya. Kita harus cukup lincah untuk menggunakan data dan analitik untuk meng-create atau menciptakan experience baru. Ini sangat simpel sebetulnya. Jadi artinya transformasi digital itu, kalau Anda di depan McKinsey kan transformasi adalah suatu yang dinamis dan sebagainya. Tapi sebetulnya kalau saya lihat ini suatu suatu uh, kutipan yang menarik ya. Sebagai seorang yang harus
memiliki prinsip pemikiran business leader, itu sebetulnya transformasi digital itu unlock value. Jadi sebetulnya kita ini punya proses bisnis dalam industri sudah ada, tapi bagaimana kemudian dia itu dilepaskan, di-unlock gitu ya. Dan kemudian kembalikan lagi value itu kepada customer. Apa yang harus dilakukan? Kita harus melakukannya dengan data dan analitik. Kembali, kalau saya ngomong data dan analitik, berarti Anda harus punya kompetensi data engineering atau data scientist ya, untuk meng-create experience baru. Itu aja sebetulnya. Jadi sebetulnya seorang business leader itu dia itu tidak perlu canggih banget menggunakan uh, misalnya harus tahu coding dan sebagainya, tapi dia sebetulnya tahu caranya untuk unlock value dan melakukan data analitik dan kemudian membuat experience baru dikembalikan ke customer. Itu aja sebetulnya. Jadi berpikirlah seperti business leader di sini. Ya. Kemudian challenge ya. Challenge-nya apa sebetulnya? Nah, ini saya ambil dari satu referensi di bawah itu. Challenge-nya itu adalah ada 7 di sini. Pertama, pertama itu adalah kadang-kadang di dalam perusahaan kita sebagai business leader itu kita itu terjebak atau mungkin kita merasa kita manajemen ya misalnya gitu ya, itu melakukan yang namanya silo decision making atau pengambilan keputusan secara diam-diam. Jadi misalnya suatu perusahaan punya 5 departemen. 5 departemen itu masing-masing punya manajer atau GM atau direktur. Direkturnya itu seakan-akan bilang bahwa ini departemen saya sales misalnya itu yang paling kuat, tidak boleh diganggu sama HR, misalnya oleh support. Gitu ya. Sementara support bilang bahwa saya yang paling kuat, perusahaan ini nggak maju, nggak bisa jalan kalau nggak ada saya sebagai teknologi supporter dan seterusnya dan seterusnya. Pengambilan keputusan secara diam-diam itu berdampak negatif terhadap transformasi digital karena menimbulkan hambatan. Harusnya adalah pengambilan keputusan itu harus terhubung satu sama lain atau setiap tim atau departemen supaya mendorong namanya visi tujuan bisnis utama ya, tujuan bisnis bersama. Ini suatu hal yang harus kita pahami. Kemudian challenge yang kedua adalah kita apalagi perusahaan yang lama ya, punya namanya sistem legacy, legacy system atau sistem warisan. Mungkin perusahaan tersebut, contohlah, saya ambil contoh aja misalnya Pertamina, Telkom, PT Kereta Api. Itu dulu PT Kereta Api adalah pemakai IT pertama di Indonesia dengan membeli IBM model mainframe tahun 1930. 1930 teman-teman. Waktu itu masih Belanda ya. Mereka sudah membeli mesin penghitung yang dibuat oleh IBM. Bayangkan dari 100 tahun lalu mereka sudah menggunakan legacy system. Berkembanglah dari mainframe menjadi mesin yang nyaman dulu menjadi mainframe menjadi AS4 sistem sistem S3638, AS400 dan seterusnya. Legasinya itu tidak bisa terlupakan. Tapi apa yang terjadi di sini? Perangkat perangkat yang lama itu punya masa pakai. Perangkat lunaknya mungkin sudah ketinggalan zaman, teknologi sudah ketinggalan zaman, dan ini mau nggak mau tapi mereka tetap harus pakai karena mungkin sistem keuangannya tergantung pada mainframe misalnya. Ini adalah suatu tantangan yang berikutnya. Sementara orang lain sudah pakai cloud computing, mereka masih pakai mainframe. Dan mahal perawatannya, udah gitu lambat dan sebagainya. Nah itu bagaimana bagaimana menanggulanginya. Itu juga harus dilihat. Kemudian yang ketiga, kadang-kadang perusahaan itu inginnya mengambil aman atau menghindari risiko. Menghindari risiko ini budaya bisnis yang menolak perubahan ini kadang-kadang melihat risiko itu terlalu tinggi. Tapi kita melihat bahwa manajemen harus melakukan yang namanya risiko dengan dihitung. Nah, transformasi digital harus bisa mengantisipasi risiko yang terjadi kalau melakukan transformasi. Gimana caranya? Tidak dilakukan secara secara keseluruhan dalam dalam fase-fase awal. Harus menggunakan yang namanya pilot atau menggunakan yang namanya project-project kecil dulu. Sukses dulu, baru dibuat lebih besar. Itu salah satu caranya untuk mengurangi resiko yang ada. Lainnya apa?
Anggaran, insufficient budget, yang kadang-kadang transformasi digital itu, eee, melibatkan teknologi baru yang mungkin cukup besar biayanya. Bagi bisnis yang misalnya mengalami kerugian sebelumnya, misalnya ada, Covid ya, pandemi dan sebagainya, mungkin kendala keuangannya besar. Tapi juga kita harus melihat bahwa belanja teknologi itu sebetulnya harus dilihat dari manfaatnya, bahwa, belanja teknologi itu merupakan suatu langkah untuk menuju efisiensi ke depan. Itu harus dilihat di sini, efficient budget, tapi kita harus yakinkan sebagai business leader, kembali ya, saya ngajak Anda sebagai business leader bahwa anggaran diperlukan untuk efisiensi di masa depan. Kemudian di sini kita lihat juga untuk orang-orang adalah kesenjangan keterampilan digital, ya. Saya seorang business leader, saya ingin hire, tapi yang saya hire ini ternyata keterampilan digitalnya itu kok jelek banget gitu, nggak ada yang data scientist, nggak ada yang data engineer. Nah, inilah sebetulnya Anda punya kesempatan di sini untuk mengembangkan diri Anda, memiliki kompetensi yang lebih besar supaya bisa memenuhi digital skill gap ini, ya. Yang kaitannya juga dengan, apa namanya, eee, talent shortage ini, ya, talent shortage. Jadi artinya sekarang ini banyak sekali perusahaan ingin bertransformasi digital, tapi mereka ini punya 2 hal ini ya, skill gap sama talent shortage ini. Nggak banyak orang yang tahu mengenai data dan informasi. Jangan kalau zaman saya dulu bisa kerja itu kalau misalnya paham mengoperasikan maaf, Office dan Windows, paham mengoperasikan Excel, ya misalnya kayak gitu. Ya bahkan sebelumnya lagi bisa bahasa Inggris itu zaman dulu. Sekarang nggak bisa. Sekarang itu Anda paham mengenai data dan informasi, Anda punya kompetensi ke situ, makanya sebetulnya kemarin yang saya ajak Anda Cloud Skill Boost, ya Anda menanam namanya kompetensi-kompetensi kecil, yang itu dihargai sekali dalam namanya kalau nanti perusahaan mencari, siapa sih yang bisa mengisi skill gap, siapa yang mengisi talent shortage ini seperti apa, ya. Dan, yang tadi ya, bagaimana resiko berkaitan dengan inclusive security risk. Oke, ini adalah tantangan utamanya. Nah, ini yang menarik ya, kompetisi ini ke depan seperti apa? Apakah dia menjadi cooperation atau kanibalisasi? Ini berita baru kemarin ya, 11 Desember ya. TikTok akuisisi Tokopedia dari GoTo, nilainya 22,5 triliun atau $1,5 juta. $1,5 juta. Ini kita lihat nih, ini yang win siapa? Yang menang siapa nih? Kita pahami dulu bahwa sebetulnya ini kaitannya kan beberapa bulan lalu tidak boleh jualan TikTok Shop ya. Karena tidak boleh medsos itu menjual langsung di tempatnya, eee eee, karena itu adalah tempatnya marketplace. Tapi dengan peraturan yang ada seperti ada di Indonesia dan kemudian dia kemudian membeli, Tokopedia, ini ini baru 1 hari, 2 hari nih, jadi kita masih lihat saya belum melihat tanggapan dari pemerintah mengenai hal ini ya. Tapi artinya sekarang, mulai hari ini 12.12 ya, hari belanja online nasional, kalau kita masuk ke TikTok, itu kita langsung bisa belanja di TikTok lagi, TikTok Shop, dan ada komentar di sini, kerjasama TikTok dan Tokopedia. Langsung bisa belanja di medsosnya TikTok TikTok lagi. Artinya, peraturan yang ada kemarin, jadi gimana dong? Mandul atau gimana nih? Maaf tadi 1,5 miliar bukan 1,5 juta ya. Jadi mandul kan? Peraturan yang ada kemarin bahwa, eee medsos tidak boleh jualan langsung di perangkatnya, di aplikasinya, dia harus lewat aplikasi ketiga marketplace. Tapi dengan dia menguasai seperti ini, saya belum dapat tanggapan nih. Jadi ini cannibalizing atau gimana ini? Ya, kita tunggu tanggapan berikutnya ya. Atau Anda yang punya pendapat nih di sini, silakan. Menurut Anda gimana nih? Melanggar peraturan, regulation, atau ini suatu celah yang dilihat oleh TikTok, "Oh boleh kok ini." Gimana? Ada tanggapan nggak? Atau Anda termasuk salah satu yang mendukung dari sini? Tadi tadi gimana nih? Coba sebentar saya lihat.
Laurentius bilang, "Dari awal niatnya mau kerjasama mungkin, Pak." Enggak juga sebetulnya. Tidak, karena kalau Anda pahami ya, Gotoh atau pemilik, Tokopedia itu kan Gotoh kan. Itu kan di situ ada pemegang sahamnya, ada dari Gojek, ada Telkom, segala macam. Itu agak berdarah-darah sih sebetulnya, karena mereka, operasinya itu, eee, apa namanya, burden cost-nya tuh besar. Nah, TikTok ini kemudian memberikan suntikan dana. Jadi artinya lumayan, sekarang ini Gotoh atau Tokopedia ini punya suntikan dana baru yang dia bisa memperbaiki, transformasi ya di dalamnya ya, bayar bayar orang, bayar server, bayar teknologi dan sebagainya. Jadi artinya nih adalah suatu sebetulnya kalau buat saya ini dua-duanya mendapatkan manfaat, yang satu memang lagi cari dana segar, yang kemudian TikTok ini ternyata tidak bisa melakukan penjualan langsung di aplikasinya gara-gara ada peraturan dari Kementerian Perdagangan. Dan ini artinya memang memang seperti itu. Dan Nika, kalau nggak salah kemarin dari berita Kemenkop menanggapinya tidak masalah selama tetap mengedepankan UKM dan mengikuti regulasi. Betul. Tapi setahu saya regulasinya kan medsos tidak boleh jual langsung di aplikasinya. Atau saya salah ya? Kita cermati aja lah. Saya terus terang belum mencermati secara secara paham apa secara secara tuntas ya. Tapi setahu saya waktu Kementerian Perdagangan itu melarang TikTok untuk melakukan penjualan langsung di medsosnya karena aturannya bahwa medsos tidak boleh menjual langsung di dalam aplikasinya, itu adalah ranahnya marketplace atau Tokopedia lah dalam hal ini ya, Shopee dan sebagainya. Sekarang bisa gitu loh. Jadi sekarang peraturannya kan dilanggar gitu. Saya belum belum ini sih, belum belum tuntas sebetulnya, tapi artinya teman-teman bisa bisa melihat lah ini, eee, kalau saya sekilas melihat ini aturannya ditegakkan tapi kemudian dilanggar sendiri gitu, dan boleh gitu. Kita lihat ya ke depannya seperti apa. Terlepas dari bisnisnya ya, bahwa sekarang, banyak yang bersorak-sorai ya karena sekarang TikTok boleh jualan lagi, TikTok Shop ya, terutama ya pedagang-pedagang yang kemarin merasa, terhambat bisnisnya gara-gara nggak boleh jualan langsung di, TikTok Shop. Oke, kita lihat ke depannya. Oke, berikutnya adalah nah, teman-teman ini terbaru mereka pembeliannya redirect ke Tokopedia sepertinya Pak, Danika, rasanya enggak ya. Saya nyobain di TikTok ya, belinya di situ sih langsung di situnya, tapi mungkin saya salah juga ya. Jadi langsung di TikTok-nya, bukan dilarikan ke Tokopedia, tapi mungkin saya salah. Nah, teman-teman, nah ini adalah, peta jalan ya, peta jalan Indonesian Digital Transformation Roadmap. Ini dikeluarkan oleh Kementerian, Kominfo, MICT ya, Kominfo. Dan ini harusnya Anda pakai sebagai bekal. Kalau nanti ke depan Anda memikirkan Anda mau berbisnis atau Anda ingin masuk ke dunia kerja yang mana dan Anda punya kompetensi apa yang untuk itu, ya. Bahwa, Indonesia Digital Nation by the way saya baru dapat undangan bahwa besok itu ada peluncuran Indonesia Digital Vision 2045 dari Kementerian ICT. Nanti saya kasih deh di Classroom ya undangannya, ini terbuka. Jadi artinya, ini adalah ini benar-benar kebetulan karena saya baru dapat undangan dari kementerian dan ini terbuka buat semua orang. Anda jadi paham, ini 2023. Dalam ke 2045 itu kan berarti kita butuh 22 tahun lagi kan, dan Anda adalah pelaku di situ. Anda kan lulus 2, 3 tahun lagi. Anda punya 20, 30 tahun lagi untuk berkarya, berkarir. Dan itulah adalah lahannya Anda sebagai pelaku ekonomi Indonesia. Jadi Anda harus paham nih, Indonesia ini 2045 mau kemana. Mudah-mudahan saya masih cukup usia untuk menyaksikan itu semua 100 tahun Indonesia. Itu adalah fokusnya pada pemerintahan digital, sistem pemerintahan berbasis elektronik, SPBE, masyarakat digital, dan ekonomi digital. Dan ini ditunjang oleh infrastruktur, aplikasi, dan aktivitas digital. Jelas perlu regulasi, pengendalian, SDM, ya ini Anda nih, SDM digital, teknologi penunjang, cloud computing, bla bla bla, riset dan inovasi. Jadi Anda harus pahami ini, ya. Misalnya Anda mau, oh saya ingin nanti menjadi
punya startup untuk pemerintahan digital, silakan karena ini roadmap-nya ke sini nih. Atau saya ingin membuat komunitas masyarakat digital yang lebih baik atau ekonomi digital. Jadi 3 hal ini yang menjadikan Indonesia lebih kuat ke depan 2045. Nanti saya kasih undangannya di Classroom ya, jadi Anda silakan join di situ. Nah, kenapa? Nah, ini kenapanya nih, kenapanya ya, ini adalah angka 2021 ya, bahwa sektor ICT itu ke depan akan menyumbang lebih banyak terhadap pendapatan negara, ya. Perkiraan sekarang ini itu, eee, kenaikannya ya, growth compound-nya itu 5,7% setiap tahun, mungkin akan lebih besar. Jadi kalau dilihat di sini, 2017 sampai 2021 itu ya, sekitar penerimaan negara itu 16.971 itu 749 dari segi IT. Ini akan naik lebih besar ke depan. Dan ini harus ditunjang oleh kompetensi sumber daya manusianya. Ini saya kasih lihat ya, ini adalah laporan dari, eee, Distribution of Digital Competitiveness Index Score per provinsi 2022 ya. Rata-rata Indonesia itu 35,2. Angka ini nanti kita bandingkan terhadap ASEAN ya, 35,2. Itu paling besar itu nomor satu di DKI ya, itu Digital Competitive Index-nya 73,20 dan kemudian paling rendah itu Papua, 24,93. Ya. Jadi Anda lihat di sini ya, kalau saya jadi pengusaha pendidikan misalnya, pengusaha pendidikan teknologi digital misalnya, saya mau bikin sekolah untuk menjadikan kompetensi digital naik ya, mana yang saya pilih? Daerah mana yang saya pilih? Saya kan pilih daerah yang masih rendah di sini atau mediocre gitu istilahnya ya. Mungkin saya nggak akan pilih Jawa, karena di sini ya Banten 46,95, DKI apalagi gitu ya. Jawa Barat 58,47. Tapi kalau dilihat di sini ya, Jawa Tengah itu masih sedikit di atas rata-rata ya. Bali tinggi. Tapi kemudian kita lihat Lampung nih, agak nyebrang dikit ya. Itu 31,87. Mungkin kalau saya bikin sekolah untuk peningkatan, teknologi digital ya di sini, di orang-orang Lampung, mungkin laku. Karena di sini masih membutuhkan, eee, peningkatan teknologi digital yang lebih tinggi. Ya kalau saya orang Lampung nih, atau mungkin saya basisnya, orang katakanlah saya orang, Sulawesi Barat ya, orang apa sih, bukan Poso, Poso sebelah sini. Eee, ini ternyata masih rendah banget nih Sulawesi Barat, 27,54. Bagaimana saya punya sekolah di sini untuk mengembangkan sumber daya manusianya? Ini bisa dilakukan seperti itu. Saya nggak akan ke Kalimantan Timur misalnya, karena di sini sudah cukup tinggi. Jadi kita harus lihat peluang-peluang seperti apa yang bisa kita ciptakan. Indonesia sendiri di mana sih sebetulnya? Indonesia sendiri kalau kita lihat dari Digital Competitiveness Ranking dunia ya, saya hanya ngambil 5 negara ASEAN nih, Vietnam kebetulan kok nggak ada di data itu. Indonesia itu nomor 3 di dunia itu Singapura, ya, competitive index digital competitiveness index itu nomor 3 Singapura. Di sini nomor 1 kalau nggak salah US. Nomor 3 Singapura, kita itu posisi 45, ya. Kita lebih baik dari Filipina, tapi kita lebih buruk, lebih di bawah dari Malaysia dan Thailand. Artinya orang-orang di Thailand dan Malaysia ini tingkat kompetitif digital kompetitifnya lebih baik dari Indonesia. Artinya kalau kita ingin lebih unggul, ya kita harus belajar pada yang lebih unggul lagi dong. Singapura misalnya, atau paling tidak Malaysia lah. Gitu. Jadi seperti inilah gambaran kita punya digital competitiveness ranking. Walaupun kalau kita lihat kembali yang sebelumnya, bahwa di Indonesia sendiri kita masih punya banyak tantangan. Oke, untuk yang terakhir, dari kesimpulan kuliah pada hari ini, ya, bahwa transformasi digital adalah sebuah proses yang berkelanjutan, ongoing. Semua orang itu terlibat di dalamnya sebagai dalam suatu rangkaian chain of process dan harus melakukan kontribusi dan partisipasi. Jadi di sini kita harus berpikir bahwa
transformasi digital itu bukan punyanya si manajemen, bukannya punyanya direktur doang, bukannya punyanya, pemegang saham, tapi punya semua orang. Sebagai seorang business leader, Anda harus menerapkan bahwa digital transformasi itu adalah proses yang berkelanjutan dan ini adalah tanggung jawab semua orang, everyone. Kita pahami bahwa ada 5 wilayah yang harus kita, pertimbangkan, customer, competition, data, innovation, dan value. Kita ambil dari buku Rogers ya. Dan kita harus mempertimbangkan, consider regulation, law, dan etik ya. Ini kita harus bicara mengenai intellectual property, peraturan-peraturan yang ada, dan etika. Jangan sampai Anda melakukan transformasi digital, tapi melupakan regulation, law, dan etik. Itu suatu hal yang tidak boleh dilupakan. Nah ini penting. Siapa yang akan menjadi master dalam transformasi digital adalah mereka yang menguasai data dan informasi. Dan bagi teman-teman semua di sini, roadmap Indonesia menuju transformasi digital, Anda harus pahami. Nanti saya kasih ya linknya di Classroom ya kalau mau ikut besok itu. Besok itu acaranya cuma 3 jam, tapi 2 jam ya kalau nggak salah, jam 9 sampai jam 12. Anda ikuti aja. Kalau paling tidak kalau ada rekamannya Anda ikuti. Di situ Anda punya kesempatan untuk memahami Indonesia ini menuju ke depan 2045. Saya taruh di sini ya. Indonesia Golden Era ya. Ini 20 tahun ke depan ya teman-teman. Ini eranya teman-teman loh, bukan era saya lagi. Mungkin saya udah pensiun. Itu harus bagaimana memahami Indonesia itu untuk menjadi sustainable digital economy. Dengan digital government, digital society, digital business. Ya, ini 3 hal yang sebetulnya kuncinya kalau Anda mau bisnis ke depan sukses, digital government, digital business, digital society. Dan pasti ditunjang oleh infrastruktur. Nah, itu penutup dari kuliah saya pada hari ini, sebagai penutup juga keseluruhan dari mata kuliah digital transformasi dalam bisnis industri sebanyak ya hari ini pertemuan ke-14. Teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya. Dan cukup ya. Pesan saya begini ya, kalau dari teman-teman dari mata kuliah ini nanti setelah lulus dari Pradita dan Anda terlibat dalam proses transformasi digital dimanapun ya, dan sukses, tolong kasih tahu saya ya, kasih tahu bahwa Anda menerapkan ilmu ini gitu loh. Atau misalnya Anda perlu bantuan, kasih tahu saya juga, mungkin saya bisa bantu. Jadi teman-teman di sini saya harapkan dari mata kuliah transformasi digital ini ilmu yang unik ya, karena dia tidak cuma soal data, soal cuma informasi, tapi keseluruhan. Jadi berpikir secara 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 leader, business leader. Jadi kalau Anda sukses, kasih tahu saya, Anda punya pertanyaan, kasih tahu saya juga. Siapa tahu saya punya punya kiat-kiat, siapa tahu ya. Atau mungkin Anda juga sudah lebih pandai dari saya nanti waktu Anda melakukan hal ini. Pertanyaan dari Yogi. Untuk UAS kira-kira soalnya seperti apa ya Pak? Apakah seperti UTS kemarin? Yo, kalau saya keluarin sekarang nggak seru dong, gampang lah. Tapi kan berarti Anda udah punya tabungan kan nilai. Jadi enggak lah, saya nggak akan bikin soal yang terlalu susah. Itu di kasus saja kok. Oke, ada pertanyaan lain? Terima kasih. Jika tidak ada, kembali saya mengucapkan terima kasih atas teman-teman mahasiswa semua yang sudah menghadiri secara utuh komplit pertemuan dari pertemuan pertama sampai pertemuan 14. Mudah-mudahan kembali ini adalah sesuatu ilmu yang unik, dinamik ya. Mudah-mudahan membantu untuk Anda. Saya juga mohon maaf kalau misalnya dalam menyampaikan mata kuliah ini mungkin saya ada kekeliruan, kesalahan, kekhilafan yang mungkin terjadi sengaja atau tidak sengaja. Tapi mudah-mudahan ibaratnya ini kan kita belajar bersama. Saya pun harus belajar supaya bisa mendapatkan teori dan seterusnya supaya bisa disampaikan. Itu aja. Kalau tidak ada, mari kita akhiri kuliah pada hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan barokah dari Allah Tuhan Yang Maha Esa dan mudah-mudahan kita sukses ke depannya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore.
Sore. Ya, saya hentikan rekamannya dan saya